Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Nilai Guna Tidak Langsung Sumber Daya Hutan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 sendiri yaitu Muhammad Nur Alam, Reza Gusian, Vistania Ramandita, Desi Arlina Dewi, Sri Gita Rahayu, Filito Bunggo, Muhammad Rizkiawan, dan yang terakhir Wahyu Nihe. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, konsep nilai guna langsung. Dan yang kedua, contoh fungsi jasa lingkungan dan hutan. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan penilaian guna tidak langsung sumber daya hutan. Dan yang keempat, hasil studi kasus nilai guna tidak langsung sumber daya hutan. Konsep nilai guna langsung. Nilai guna langsung merupakan nilai dan manfaat yang langsung dapat diambil dari sumber daya hutan. Sebagai contoh, pemanfaatan penggunaan sumber daya hutan sebagai input atau proses produksi atau sebagai barang konsumsi. Misalnya berupa makanan, biomasa, serta rekreasi dan kesehatan. Contoh fungsi jasa lingkungan dan hutan. Yang pertama, penyediaan. Contohnya, hutan sebagai penyediaan pakan, oksigen, juga penyediaan jasa lingkungan. Yang kedua, regulasi iklim, air, dan tanah. Contohnya seperti perbedaan udara pada hutan akan berbeda jauh, udara yang jauh dari area hutan, dan tanahnya pun lebih subur. Yang ketiga, pendidikan dan rekreasi. Contohnya, hutan disediakan sebagai wadah agar dapat digunakan dalam ranah pendidikan, terutama bagi orang yang berkecimpung di dunia kehutanan. Dan yang keempat, produksi primer dan siklus hara. Contohnya, setelah hutan dialihkan menjadi lahan pertanian, maka dalam waktu 3-5 tahun tanah akan berubah menjadi putih dan mengeras. Tahapan pelaksanaan penilaian guna tidak langsung sumber daya hutan memiliki tahap-tahap, yaitu langkah pertama, melakukan identifikasi terhadap berbagai jenis manfaat yang dihasilkan dari sumber daya hutan. Langkah yang kedua, melakukan identifikasi kondisi biofisik hutan dan sosial budaya masyarakat, karena proses pembentukan nilai sumber daya hutan berdasarkan persepsi individu atau masyarakat dari kualitas kuantitatif komponen sumber daya hutan tersebut. Dan langkah yang ketiga, melakukan penilaian sumber daya hutan melalui proses penilaian biofisik dan sosial budaya, yaitu kuantitatif setiap indikator nilai berupa barang dan hasil hutan, jasa fungsi ekosistem hutan, serta atribut hutan dalam kaitannya dengan budaya setempat. Hasil studi kasus nilai guna tidak langsung. Beberapa contoh yaitu nilai ekonomi tidak langsung dari ekosistem mangrove di Kelurahan Tongkayana, Kecamatan Bunaken, yang dimana nilai pemanfaatan tidak langsung pada ekosistem mangrove per tahunnya berpotensial menurun. Dengan demikian, mempertahankan eksistensi mangrove akan memberikan manfaat baik langsung tidak langsung bagi kehidupan manusia sekarang dan di masa yang akan datang. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.